Udah Udah. itu. Udah berarti ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan membahas mengenai strukturalis gender yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Diati Purwaningrum, NBI 1151900-148, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujadid Izul Muhammalo dengan NBI 1151-800-227. Perkenalkan, saya Franciscus Chandra Jas, NBI 1151800-204. Iya, kita berawal dari aliran strukturalis atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem yang kompleks saling berhubungan. Ferdinand de Saussure pada tahun 857 sampai 1913 dianggap sebagai salah satu tokoh pengagas aliran ini. Menurut Alison Asistar, ada 4 ide umum mengenai strukturalisme sebagai bentuk kecenderungan intelektual. Pertama, struktur menentukan posisi setiap elemen dari keseluruhan. Yang kedua yaitu kaum strukturalis percaya bahwa setiap sistem memiliki struktur. Dan ketiga, kaum strukturalis tertarik pada struktural, hukum yang berhubungan dengan hidup berdampingan, bukan perubahan. Dan yang terakhir adalah struktur merupakan hal yang nyata, yang terletak di bawah permukaan atau memiliki makna yang tersirat. Boleh ditambahkan Kak Chandra? Baik, terima kasih Kak April yang sudah memberikan waktu saya untuk menjelaskan terkait dengan kira-kira apa sih paradigma strukturalis itu. Terkait dengan paradigma strukturalis, saya mencoba untuk mengaitkan paradigma strukturalis ini dengan konteks kehidupan masyarakat ya, dan nanti fokusnya ke arah kira-kira bagaimana peranan atau fungsi dari paradigma strukturalis ini terhadap peranan gender gitu. Yang pertama terkait dengan paradigma strukturalis ini, saya fokus kepada hal yang sifatnya politik dan ekonomi, gitu. Karena perlu kita akui bahwa peranan dari kebijakan politik dan ekonomi itu sungguh sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat berpengaruh, bisa juga berdampak buruk bagi masyarakat, gitu. Ini terkait dengan paradigma strukturalis. Kenapa? Karena kebijakan politik dan kebijakan ekonomi itu adalah hal yang sifatnya sangat-sangat urgent. Bagaimana supaya masyarakat bisa tetap eksis dalam ruang lingkup atau dinamika kehidupannya setiap dalam keseharian mereka. Gitu. Kita tahu sendiri bahwa setiap kebijakan politik, setiap kebijakan yang dikeluarkan atau diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kenaikan ataupun turunnya ekonomi dalam kehidupan masyarakat ya. Dalam hal ini saya mencoba untuk melihat kira-kira apakah pandangan strukturalis ini nanti sangat penting dibawa atau diterapkan sampai saat ini. Misalnya begini teman-teman, saya melihat bahwa pandangan strukturalis ini di awalnya memang sangat bertujuan untuk membangun masyarakat dari berbagai aspek. Yang pertama mungkin dari perekonomian, pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya. Itu hal dasar yang dari dulu diupayakan begitu, dan saya justru meyakini bahwa para pencetus konsep atau paradigma strukturalis ini punya pemikiran yang betul-betul sifatnya berdampak baik bagi masyarakat gitu. Lalu yang membuat saya tertarik untuk melihat bagaimana paradigma strukturalis ini berada di tengah masyarakat adalah dari sudut pandang ekonomi
gitu kan, dari kebijakan politik tadi lalu pada lalu kepada bidang ekonomi. Kenapa? Karena dari apa namanya dari paradigma strukturalis ini ada seorang tokoh dulu ya, namanya namanya Lewis, sehingga dia membangun sebuah dia membangun dua model pembangunan. Itu yang pertama model pembangunan Lewis, yang kedua adalah model pembangunan atau perubahan struktur gitu kan. Jadi pada model pembangunan Lewis ini ada dua sektor yang dia bangun. Yang pertama sektor tradisional dan sektor modern gitu kan. Jadi pada sektor tradisional ini dia menganggap bahwasannya masyarakat itu awal-awalnya pasti lahir dari masyarakat kecil kan, jadi tidak muluk-muluk langsung jadi masyarakat urban gitu. Jadi ketika masyarakat ini mencoba untuk mencari sumber kehidupan atau melangsungkan kehidupannya, tentu masyarakat pasti mulai dari bawah. Sehingga pada model pembangunan si Lewis ini dia justru meyakini bahwa masyarakat tradisional punya cara tersendiri untuk bagaimana mereka bisa bertahan di tengah lingkungan mereka, di tengah dinamika kehidupan mereka di masyarakat di desa mereka, begitu. Dan kebanyakan masyarakat tradisional ini belum mampu untuk melepaskan diri dari budaya-budaya mereka. Mereka, atau bisa dikatakan gini lah, masyarakat tradisional adalah masyarakat primitif yang susah menerima segala bentuk kemajuan, segala bentuk perubahan yang sifatnya dari luar gitu. Mereka masih sangat-sangat mencintai budaya mereka, mencintai gaya kehidupan mereka. Sehingga pada model pembangunan tradisional ini menurut Lewis agak sedikit susah nih kalau misalnya fokusnya itu cuma kepada masyarakat tradisional gitu. Lalu yang kedua adalah sektor modern gitu kan. Nah, kalau lebih kepada sektor modern, Lewis melihat bahwa pembangunan atau masyarakat kota itu adalah masyarakat yang sudah tidak lagi kembali kepada gaya-gaya primitif, tapi mereka justru masuk ke dalam dunia yang sifatnya serba canggih, sifatnya serba cepat gitu kan. Sehingga pembangunan untuk masyarakat modern menurut Lewis itu lebih gampang gitu. Nah, kira-kira dari dari pandangannya Lewis di sektor modern ini, menurut dia adalah sebuah konsep struktur atau paradigma struktural yang gampang untuk dibangun ke depannya karena masyarakat punya pemikiran yang sudah maju lah gitu. Terus yang kedua adalah perubahan struktural atau pola pembangunan Chenery. Ini dikembangkan oleh Hollis Chenery yang menyarankan adanya perubahan struktur produksi atau pergeseran produksi dari barang pertanian ke barang industri. Nah, menurut si Lewis ini ada namanya pembangunan Hollis Chenery. Jadi menurut dia masyarakat harus mampu beralih dari apa istilahnya ya, dari gaya atau pola pekerjaan yang dulu sifatnya sangat-sangat tradisional begitu. Jadi dia meyakini bahwa nanti masyarakat kita bicara soal konteks masyarakat Indonesia ya, bahwa dia mengakui bahwa masyarakat Indonesia suatu saat nanti akan menjadi masyarakat yang sejahtera gitu kan, sejahtera dari sudut pandangnya dia. Karena kenapa sejahtera? Karena menurut dia ketika masyarakat ini mencoba untuk terjun ke dalam pekerjaan yang sifatnya industri istilahnya, ketika masyarakat ini sudah terjun ke dalam industri yang semuanya serba mesin, maka pembangunan itu lebih cepat dan kesejahteraan pun lebih cepat gitu, sehingga tidak memandang lagi siapa
eh, tidak memandang lagi apa jenis kelamin, apa latar belakang pendidikan, tapi lebih kepada sifatnya skill kamu tuh apa gitu. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan sekarang gini, apalagi materi atau mata kuliah kita ini kan mata kuliah soal gender kan, soal komunikasi gender. Kira-kira pertanyaan sekarang yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman atau oleh siapapun di luar sana, bagaimana peranan gender dalam dunia industrialisasi seperti itu atau di tengah kemajuan sekarang. Nah, justru dengan pembangunan, menurut saya gini, justru dengan model pembangunan yang kedua tadi, yang pembangunan holistik ini, masalah soal gender, masalah penindasan terhadap gender itu tidak akan terjadi lagi. Dan menurut saya itu semua apa Semua namanya lapisan sama gitu ya, Kak? ya, Semua lapisan sama, iya, perempuan semua lapisan sama, dan nanti justru tidak ada apa ya, tidak ada ruang batasan perempuan kerja di mana, laki-laki kerja di mana. Jadi yang dibutuhkan nanti adalah skill dan ide gitu kan, dengan kita mencoba untuk terjun ke dalam hal-hal yang sifatnya industri gitu. Dan menurut saya pembangunan atau paradigma strukturalis ini kalau misalnya dibawa ke dalam konteks zaman sekarang, itu justru lebih membuat orang apa ya, tidak kaku seperti dulu itu loh. Jadi orang sekarang semakin nyaman, orang tidak akan bekerja yang sifatnya manual, itu justru membuat lebih lama. Tapi dengan kita masuk ke dalam dunia modern, atau yang mungkin teman-teman kenal yang ada namanya infotech atau biotech, dengan segala kemajuan itu manusia sekarang bahkan dengan sekali klik apa yang ingin dicari itu sudah bisa didapat. Itu contoh konkret ya teman-teman gitu. Makanya dengan pembangunan yang model kedua ini saya rasa justru akan lebih baik. Nah, makanya teman-teman, ketika saya baca beberapa materi juga, ini menjadi sebuah kritikan saya ya, kritikan terhadap paradigma strukturalis ini. Karena memang dulu yang saya tahu dari beberapa sumber bacaan saya, paradigma strukturalis ini dulu fokusnya untuk masyarakat modern, atau masyarakat yang ada di sekitar dia. Tapi kita harus akui bahwa kita harus mampu beralih, gitu kan, beralih dari pola atau gaya kehidupan lama kita ke dunia sekarang. Apalagi kita masyarakat urban nih kan, kita berhadapan dengan segala sesuatu yang saat ini sifatnya sangat-sangat tidak bisa, yang dulu kita tidak prediksi tapi sekarang terjadi gitu. Justru dengan model atau pembangunan holistik ini saya rasa bahwa penindasan gender atau masalah masalah feminis atau masalah gender itu tidak akan terjadi lagi gitu. Ya. Dan kalau misalnya itu menurut saya ya, kalau dari sudut pandang bagaimana politik dan ekonomi kaitannya dengan masalah gender. Nah, mungkin dari April atau Izul juga punya pandangan lain yang selain ekonomi politik terkait dengan masalah paradigma struktural ini. Kurang lebih itu dari saya. Kalau saya sendiri itu memiliki pandangan, kita lihat dari pandangan teori struktural fungsional ya Kak, yaitu dalam institusi keluarga menurut Parson adalah sebagai reaksi atau pemikiran-pemikiran tentang lunturnya fungsi kekeluargaan karena adanya modernisasi tadi. Menurut Parson itu keluarga adalah ibarat hewan berdarah panas yang dapat memelihara temperatur tubuhnya agar tetap konstan walaupun kondisi lingkungan sedang tidak stabil atau berubah-ubah. Nah, hal ini bukan berarti keluarga selalu bersifat statis atau stuck di situ-situ saja. Akan tetapi selalu beradaptasi yang disebut dengan dynamic equilibrium. Dan menurut teori ini konteks dari relasi gender, pembagian peran secara seksual itu wajar, bahwa suami mengambil peran instrumental, membantu memelihara sendi-sendi masyarakat, dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan, dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar. Sementara istri mengambil peran ekspresif
ekspresif, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga serta menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Menurut teori ini juga, jika terjadi tumpang tindih antara fungsi satu dengan fungsi lainnya, maka sistem keutuhan ini akan mengalami ketidakseimbangan. Dengan kata lain, keracunan peran gender akan mengakibatkan ketidakharmonisan suatu hubungan keluarga ini tadi. Keseimbangan nanti akan tercipta sebuah sistem sosial yang tertib, dan ketertiban itu tercipta kalau ada struktur atau suatu strata keluarga, di mana masing-masing individu itu mengetahui posisinya. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai yang mengurus keluarga, dan anak sebagai orang yang menjalankan peraturan-peraturan rumah tangga itu tadi. Berdasarkan status sosial, keluarga dibagi menjadi struktur itu tadi, yaitu bapak atau suami, dan yang kedua ibu atau istri, dan ketiga itu anak. Menurut Parson tadi, Parson memfokuskan teorinya mengenai hubungan antara keluarga dan sistem kerja, dan dirinya tidak berkontribusi terhadap gagasan bahwa domestik tidak memiliki hubungan fungsional dengan ruang publik. Parson sadar bahwa perbedaan yang berlebihan antara pekerjaan publik dengan pekerjaan domestik menghasilkan penyiksaan terhadap peranan perempuan. Jadi struktural fungsional ini lebih melindungi perempuan gitu, karena sekarang itu maraknya perempuan itu direndahkan, perempuan sering dianggap remeh, padahal perempuan itu juga sama dengan laki-laki gitu. Dan menurut saya teori struktural fungsional ini dulunya sering digambarkan sebagai pemikiran yang kuno oleh kritik awalnya, termasuk feminis pada tahun 1960 sampai 1970-an. Namun kebanyakan ahli teori saat ini memahami Parson sebagai liberal, percaya pada kebaikan kebebasan individual, demokrasi, dan pluralisme. Ia cenderung melihat bahwa kapitalisme dan sosialisme tidak sebagai pilihan khusus bersama dengan meningkatkan masyarakat industrial itu tadi. Jadi Parson tidak menyetujui kapitalisme yang tak terkendali dengan wujud kecenderungan totalitarian oleh rezim sosialis. Dan Parson sangat melindungi antara kesetaraan gender itu tadi. Pola Parson memiliki 3 pola relasi gender, yaitu yang pertama kekuasaan dan status. Kekuasaan dan status itu dilihat dari laki-laki memiliki status dan kekuasaan yang lebih tinggi. Yang kedua itu komunikasi nonverbal, bahwa kemampuan kurang bagi perempuan dan kemampuan lebih tinggi laki-laki. Dan yang ketiga itu pembagian kerja, bahwa urusan produktif menjadi urusan laki-laki dan urusan reproduktif bagi perempuan. Begitu, Kak. Apakah dari Kak Izul sendiri memiliki pandangan yang berbeda? Baik, di sini saya akan menjelaskan dari sudut pandang gender dan keterlibatan dalam dunia kerja. Nah, jadi sudut pandang gender misalnya dari masyarakat tradisional sendiri berdasarkan jenis kelamin, yang dimana jenis kelamin laki-laki itu sebagai kapasitasnya, sebagai laki-laki dikonsepkan sebagai
orang yang memiliki otot yang lebih kuat, berani, dan mampu bekerja sama. Nah, di sini bahwa laki-laki ini memiliki peran penting dalam, sebuah komunitas, dan untuk perempuan sendiri juga disesuaikan dengan, konsepnya sebagai, manusia yang lemah dan menjadi tingkat risiko yang lebih rendah dan lamban. Nah, ini menjadi, salah satu yang diteliti oleh, George Peter Murdoch. Pada masyarakat tradisional sendiri, laki-laki, lebih konsisten dengan pekerjaan yang bersifat maskulin. Nah, seperti tukang kayu, membuat kapal, tukang batu, dan tukang kayu misalnya. Nah, kemudian juga untuk, perempuan sendiri lebih konsisten pada pekerjaan, feminim, yang di mana, menyediakan, makanan dan minuman, ataupun masak, mencuci, dan sebagainya. Itu yang menjadi, pandangan dari, keterlibatan gender dalam dunia kerja, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Mas Chandra. Oke, Mas Ijul sama Kak April. Menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan kira-kira bagaimana sih permasalahan gender saat ini, terlebih khusus dari berbagai sudut pandang. Karena salah satu fokus kita pada malam hari ini kan paradigma strukturalis kan. Jadi melalui konsep pemikiran terkait paradigma strukturalis ini, harapannya bahwasannya tidak ada yang didiskriminasikan atau tidak ada yang diskreditkan dari dari kehidupan kita sebagai masyarakat, dan khususnya makhluk sosial kan, gitu. Bicara soal makhluk sosial, tentunya kita bicara juga soal bagaimana peranannya dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana relasinya baik dari segi komunikasi maupun dari segi peranan dalam kehidupan sosial. Nah, kira-kira gini teman-teman, menarik ya kalau misal kita bahas soal masalah gender dan pembangunan masyarakat atau pembangunan individu. Tapi saya minta izin ke April bisa aktifkan ini kan, bisa on cam kan. Kita lebih ke diskusi deh dari apa ya? Enggak on cam ya, Kak? Dari tadi nggak on cam. Loh, aku udah mencet kamera soalnya. Oh ya udah. Iya, tapi kok nggak bisa ya? Oh ya, nggak apa-apa. Bentar. Oke sudah. Udah. Nah, tapi menarik bahwasannya ini yang sebenarnya menjadi hal yang harus kita diskusikan kan, bukan hanya kita bertiga, tapi tentunya kita mengharapkan bahwa Ibu Irma juga sebagai dosen pengampu mata kuliah ini kan bisa terlibat dalam diskusi kita. Yang menjadi pertanyaan saya gini sekarang, dari berbagai banyak pembangunan atau kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah dan dari berbagai banyak ilmu yang kita sudah dapat, yang saya mau tanyakan ke teman-teman, ada nggak sih selama ini masalah gender atau masalah penindasan terhadap kaum perempuan yang teman-teman saksikan di luar sana? Ada nggak sih? Dari Izul atau? Ya, dari Kak Izul sendiri seperti Untuk, apa iya sih? memang banyak sekali sih untuk, apalagi sekarang ini kaum perempuan sangat, banyak sekali apalagi masalah apa namanya, dilecehkan dan sebagainya, dianggap tidak mampu untuk, menuntaskan sebuah pekerjaan seperti itu. Aku mau tanya nih buat Kak Chandra sama Kak Izul, menurut pandangan kalian jika perempuan itu memakai pakaian yang mini ya, itu yang salah itu perempuannya atau laki-lakinya yang ingin melecehkan dia? Kalau menurut pandangan Kak Izul sama Kak Chandra sendiri. Oke, bagus pertanyaan, menarik bahwasanya karena kalau bicara soal konteks masalah gender ya, kita tidak terlepas dari masalah pelecehan juga. Kalau menurut saya begini, Pril, kalau sebenarnya yang salah itu siapa? Perempuan apa laki-lakinya sih? Kita perlu balik lagi ke belakang nih. Kan ada unsur atau ada hal yang kenapa membuat laki-laki itu tertarik. Yang pertama, oke, kita akui ada kebutuhan biologis gitu kan.
Ya. kebutuhan biologis atau ada ketertarikan biologis, di mana mungkin secara neuronnya, secara pemikirannya dia merasa bahwa, aduh, kalau perempuan itu jadi pacar saya, terus dia imajinasinya liar lah gitu kan. Lalu kalau orang-orang yang betul-betul vulgar, dia akan melakukan hal atau tindakan yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, dari sudut pandang perempuan sendiri, atau dari gaya ya atau penampilan perempuan sendiri, saya tidak menyalahkan dia karena manusia punya kebebasan atau hak untuk berekspresi, hak untuk memakai apapun itu selama tidak merugikan orang lain. Justru sebenarnya yang salah adalah ketika hak itu atau kebebasan itu disalahgunakan. Itu kalau misalnya April menilai bahwa ketika perempuan memakai bikini lalu laki-laki melakukan pelecehan dalam artian baik menggunakan kata-kata atau menggunakan uh, perlakuan, justru itu yang salah menurut saya. Gitu. Makanya tadi saya mencoba untuk bertanyakan kira-kira kalau bicara soal masalah gender yang kalian temukan di luar sana itu seperti apa sih masalah gender? Iya. Soalnya kita lihat dari struktural gender itu kan wanita itu pada dasarnya harus tertutup gitu kan, nggak kayak laki-laki ya kan. Jadi kayak nah iya betul betul gitu. betul Nggak sih sama. nah saya coba tanya ke Ijul kan. Ijul ini kan sebagai, kebetulan gini April, saya sama Ijul ini udah temanan lama, kita dari semester 1 bahkan kita dua kali ikut kegiatan kampus kan, kegiatan nasional, pertama ke Batam, lalu yang kedua terakhir kemarin kampus karena tidak bisa tatap muka gitu kan. Nah, Izul ini kan sebagai salah satu pelaku usaha mikro kan, anak muda yang berkecimpung dalam usia bisnis atau kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, dalam dunia kerja Zul, kira-kira pandangan Izul kebetulan Izul adalah pelaku usaha yang yang berkecimpung dalam bidang tekstil, gitu kan, pakaian. Kalau misal saya tanya ke Izul, benar tidak kalau misalnya, salah tidak kalau misal Izul buat pakaian atau memodifikasi pakaian yang sifatnya bikini? Jadi Ya begini, menurut Kak Izul gimana, Kak? baik. Kalau menurut pandanganku sendiri, jadi kita ini kan untuk memang sistem ordernya kan tergantung pesanannya orang. Kita mengerjakan pesanan, mengerjakan seragam ataupun ya baju-baju itu karena pesanan orang. Dan memang untuk saat ini kita belum pernah sih untuk kayak ada yang pesan baju tangannya singlet dan sebagainya, itu belum pernah. Cuman kalau menurut saya sendiri, kalau semisal ada pesanan seperti itu, nggak ada yang salah sih untuk kita mengerjakan karena memang itu haknya mereka, kayak seperti Mas Chandra bilang tadi itu haknya mereka dan kita sebagai pelaku usaha ya mengiyakan aja karena kan itu sebagai itu bukan ranah kita gitu loh, bukan ranah kita untuk kayak menjudge orang, oh nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, itu ya hak mereka. Nah kita sebagai pelaku usaha ya bekerja sesuai Oke, porsinya masing-masing. baik. Berarti Izul sendiri mengakui kan, mengakui kebebasan orang untuk berpakaian, kebebasan orang untuk berekspresi dengan masyarakat secara tidak langsung. Itu yang pertama Zul. Terima kasih atas jawaban itu. Terus yang kedua, yang saya mau tanyakan ya kan, terkait dengan peranan perempuan. Masih ada kaitan tadi terkait dengan peranan perempuan. Kira-kira di tempat kerjanya Izul atau di usahanya Izul, seberapa banyak perbandingan antara laki-laki dan perempuan? Apakah yang bekerja kebanyakan perempuan atau yang bekerja kebanyakan laki-laki? Hampir 90% perempuan semuanya. Wow, luar biasa. Luar Dan biasa sih. semuanya itu berbusana muslim, semua Iya. pakai jilbab dan semuanya nggak ada yang nggak pakai jilbab, semua pakai jilbab. Dan itu ya untuk itu tadi hampir 90% kita karyawannya kan ada sekitar 50 orang lebih lah yang kita bina dan hampir 90%-nya itu perempuan, sisanya laki-laki. Berarti kalau kita kaitkan tadi dengan materi kita kan,
Terlebih Iya, khusus yang saya setuju. sampaikan di awal model pembangunan siapa Holisteneri tadi itu kan, bahwa dia mengatakan eh, sebenarnya pembangunan itu harus didukung kan dengan berbagai hal, terlebih khusus dalam bidang industri mesin. Pelaku perempuan itu Zul, apakah mereka mencetak baju atau menjahit baju menggunakan manual atau mesin? Pakai mesin. Jadi begini, bisa aku tambahin sedikit ya. Iya. Jadi perempuan itu mereka lebih teliti, lebih jahitannya lebih halus daripada laki-laki. Makanya kita minta garapan itu garapan halus namanya biasanya. Nah, Karena garapan halus wanita itu lebih ekspresif ya Kak ya. hanya gimana? Karena wanita lebih ekspresif ya dibanding laki-laki. Wanita Iya, soalnya jadi Iya. tangannya lebih jadi halus. mereka itu lebih teliti sih, lebih tepatnya lebih teliti dan lebih rapi. Kayak masalah kerapian dan sebagainya itu perempuan lebih rapi gitu. Oke, berarti gini teman-teman, saya menarik ada dua kesimpulan dari penjelasan Izul ya. Saya belum menarik secara keseluruhan kesimpulan, tapi dari kesimpulan Izul, dari penjelasan Izul dulu. Yang pertama, bahwasannya perempuan itu potensi untuk berperan atau untuk terlibat dalam masyarakat itu sebenarnya tidak ada ruang batasan. Itu perempuan bebas mau bekerja di mana saja. Itu yang pertama ya. Bahwasanya dari Izul sendiri, ini contoh nyata loh konkret, bahwa Izul sendiri menyatakan bahwa 90% pekerjaannya perempuan. Itu yang pertama, perempuan tidak ada batasan. Terus yang kedua adalah bahwasanya perempuan ini adalah kelompok atau pribadi yang mungkin yang kita kenal stereotip, dikenal sebagai perempuan yang lemah. Tapi justru dalam membuat pakaian mereka adalah orang-orang yang, atau menjahit pakaian mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah, bahkan sampai sore, bahkan sampai malam itu. Ya Ya, kan? betul. Itu yang saya kenal ya perempuan. Nah, terus yang ketiga dari penjelasannya Izul, bahwa mereka Izul mengakui bahwasanya pekerjaan perempuan justru lebih teliti dibandingkan pekerjaan laki-laki. Kembali ke awal, berarti perempuan punya kemampuan untuk bekerja, tidak ada batasan. Nah, kira-kira nih, kalau saya kembali lagi kepada si April, mungkin dalam dunia pertemanan April, apakah ada yang April saksikan sendiri dari teman-temannya April yang menjadi korban pelecehan, ataukah korban penindasan dari kaum laki-laki, ataukah tetangga April sendiri ada yang menjadi korban? Kalau sejauh ini sih di tetanggaku aja ya Kak. Itu kayak kalau ya itu tadi menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sewajarnya padahal itu masih dalam kriteria wajar. Misal dengan menggunakan celana pendek dan menggunakan tank top. Tapi seperti kayak dilirik atau dilecehkan dengan perkataan walaupun belum sampai ke perbuatan tapi pelecehan kan juga bisa dari perkataan kan. Di sini itu budayanya lebih ke kalau perempuan itu harus tertutup walaupun tidak menggunakan hijab tapi harus sopan. Sopan Ya, dalam artian harus tertutup itu tadi. ya. Iya. Oke. Berarti April ada sedikit mengeratkan hal ini ke hal-hal yang sifatnya moral ya kan. Iya. Berarti begini teman-teman. Kalau saya melihat dari penjelasan April dan Izul, sebenarnya tidak ada yang salah dengan perempuan, baik dari peranan maupun dari pembawaan atau bagaimana dia berperilaku di tengah masyarakat. Justru yang salah menurut saya adalah ketika keberadaan perempuan ini disalahgunakan. Disalahgunakan dalam artian gini loh, mereka tidak dianggap gitu. Dan ya mungkin ya dalam ajaran agama kita perempuan itu dijadikan sebagai orang yang melayani suami kan. Iya. Itu dari pandangan agama. Tetapi justru sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang salah ketika perempuan untuk terlibat di mana saja gitu. Sehingga dari kita kembali lagi kepada materi kita, dari paradigma strukturalis ini sebenarnya keterlibatan perempuan itu sangat-sangat besar loh.
apalagi zaman sekarang, kita bicara konteks yang sekarang ini, kita tidak bisa tutup-tutupi lagi, kita tidak bisa halangi lagi kemajuan yang sangat begitu luar biasa. Segala sesuatu bahkan menggunakan teknologi. Orang mungkin sekarang konten kreator itu kebanyakan perempuan. Saya tidak tahu kalau misalnya itu diteliti. Bahwasanya sekarang untuk mencari mata pencaharian pun itu sangat gampang sekali, dan perempuan sangat terbuka ruangnya untuk terlibat, gitu kan. Nah tapi gini, menarik sebenarnya sih kalau kita bicara soal perempuan. Bahkan waktu kita berapa waktu 25 menit ya? Udah berapa menit kita presentasi? Iya. Ini udah lebih dari 20 menit. Udah lebih ya. Oke, sebentar lagi. Ada satu yang menarik, pembangunan kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Saya coba untuk tanya ke teman-teman, sebenarnya ini tidak lebih ke arah untuk menelusuri atau untuk meneliti, tidak. Tapi ini lebih, kita kedepankan sains, maksud dalam artian kita kedepankan pemikiran rasional. Kebetulan baru-baru kan, ini ada kaitan juga dengan paradigma strukturalis terkait pembangunan masyarakat kan. Baru-baru kita kenal semua bagaimana isu yang beredar adalah isu kelompok Taliban yang menguasai Afghanistan. Kalau teman-teman ikuti ya. Dalam perjuangan Taliban merebut wilayah kekuasaan di Taliban, mereka berhasil merebut dengan mengkudeta secara tidak langsung presiden Afghanistan sendiri, dan bahkan beliau lari, sehingga ujung daripada kaburnya pimpinan atau presiden Afghanistan, maka kelompok Taliban menguasai. Ketika kelompok Taliban ini menguasai Afghanistan, maka mereka mengeluarkan aturan-aturan yang sifatnya dari ajaran agama, dari kepercayaan agama. Saya tidak tahu apakah kepercayaan agama yang sifatnya sangat tradisional. Dalam artian gini, mereka anut kepercayaan itu dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin konteks zaman agama sekarang itu kan karena sudah dimakan zaman, sehingga mau tidak mau kita mencoba untuk beradaptasi dengan kemajuan. Nah, dampak dari penguasaan Taliban itu kan ada, menurut saya gini, saya sebagai seorang laki-laki, saya tidak bicara atas dasar agama. Menurut saya dari kebijakannya Taliban ada penindasan atau ada pengekangan terhadap kelompok perempuan, karena perempuan kemana-mana dikawal, dikekang, bahkan perempuan sendiri untuk ruang bicaranya pun sangat terbatas. Kira-kira dari April dan Izul, yang berkepercayaan agama Islam, kira-kira pandangan kalian tentang itu bagaimana? Secara fair dan secara apa yang sebenarnya terjadi? Saya kasih kesempatan ke April dulu deh. Dari pandanganku ya Kak ya, itu menurutku berlebihan karena kita lihat di Indonesia sendiri, kepercayaan atau dari agama itu kita udah bebas gitu loh. Maksudnya dari pakaian kalian, dari agama manapun kalian boleh berpakaian seperti ini, boleh berpakaian seperti ini. Dari problem tadi itu tidak menggambarkan sebuah kebebasan untuk perempuan. Lebih ke perempuan itu direndahkan, atau dalam artian perempuan tidak sederajat dengan laki-laki, seperti itu Kak. Kalau dari Kak Izul sendiri gimana? Ya, kalau dari saya sendiri memang agama Islam itu agama yang damai menurut saya. Ya. Agama yang damai, tapi dengan melihat lihat di berita Taliban seperti itu, kayak itu bukan menunjukkan Islam sih menurut saya. Iya, benar. Bukan ya, seharusnya bukan ada pengekangan dan sebagainya, perempuan dibatasi. Seharusnya enggak seperti itu. Dan kita memang di agama Islam tidak mengajarkan permusuhan dan sebagainya. Ya. Itu sih. Mungkin dari aku itu aja. Oke. Menarik, Sur, menarik. Karena gini,
di awal kemarin sempat saya mengakui bagaimana sejarah Taliban ketika mereka kalah di 2001 2002 ya, mereka apa namanya, ideologi mereka diruntuhkan di 2001 2002. Karena waktu itu kan sangat radikal sekali dan sangat ekstrim sekali kan pada zaman itu. Iya, Mungkin nanti benar. teman-teman coba untuk telusuri lagi sejarah Taliban di Afghanistan zaman itu. Lalu ketika kemarin di awal mereka menguasai Afghanistan, saya sempat tidak mempersoalkan karena mereka mengatakan oke, kali ini Taliban muncul dengan gaya atau ideologi yang kita coba untuk sesuaikan dengan konteks sekarang. Kalau soal itu saya tidak mempermasalahkan karena mereka sudah mencoba menerima perubahan kan. Tapi ternyata dalam perjalanannya setelah mereka mampu menguasai semua, ya itulah yang menurut saya katakan bahwa itu merupakan suatu hal yang sifatnya menindas kaum perempuan karena dalam hal ini mereka membatasi ruang gerak perempuan. Kenapa saya mengatakan itu? Ya, perempuan juga manusia biasa, manusia yang secara biologis, seks, makanan, terus dan lain sebagainya itu dibutuhkan oleh perempuan. Itu kan kalau kita bicara secara apa istilahnya manusiawi, hal-hal sifatnya manusiawi. Dan saya rasa itu merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan. Tetapi saya tidak mencoba membuka ruang diskusi ini keluar karena saya berpikir bahwa ini ada ranahnya tersendiri. Jangan sampai kita salah persepsi nih. Karena yang saya sendiri saksikan di dalam media sosial, hampir sekitar lebih dari 50% kebanyakan netizen yang berkepercayaan sama itu mengapresiasi apa yang Taliban lakukan, terapkan di Afghanistan. Tapi tidak sedikit juga orang yang menentang sih. Tapi saya justru salut dengan apa yang dipikirkan sama si April sama si Izul. Bahwa sebenarnya pembangunan sumber daya manusia yang ujungnya adalah bagaimana kebebasan manusia itu masih di nomor satu kan. Dan itu luar biasa sih. Berarti saya dari kedua teman-teman saya ini saya bisa membuktikan bahwasannya ternyata teman-teman ini masih menerima perubahan yang saat ini tidak bisa dibendung lagi selama itu tidak lari jauh dari apa yang menjadi dogma kita kan. Itu yang saya patut apresiasi. Jadi dari kesimpulan pembicaraan kita pada malam hari ini dari materi kita malam ini yaitu paradigma strukturalis, saya mengambil kesimpulan bahwasanya pembangunan atau paradigma strukturalis itu adalah suatu konsep yang sebenarnya tidak salah untuk diterapkan karena dia tujuannya juga untuk membangun peradaban manusia. Tetapi sungguh sangat baik apabila konsep itu bisa disesuaikan dengan kemajuan zaman. Jadi tidak lagi primitif, tapi kita mencoba untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Terlebih khusus dalam hal ini adalah bagaimana peranan perempuan ataupun sebaliknya peranan laki-laki, bagaimana berdinamika atau terlibat dalam kehidupan sosial. Itu. Justru dengan menerima perubahan, saya rasa kita makhluk sosial atau makhluk yang diciptakan Tuhan justru akan lebih bebas berekspresi. Kurang lebih itu dari saya. Mungkin ada closing statement dari Izul atau April? Cukup? April? Cukup. Cukup. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang kurang lebih selama 1 minggu ini kita mencoba untuk menelaah atau mencari tahu kira-kira permasalahan dalam konteks paradigma strukturalis itu apa sih. Ternyata malam ini kita temukan permasalahan-permasalahannya. Dan diskusi kita menarik. Saya harap nanti kalau Ibu Irma dengar, ini bisa diangkat di dalam diskusi kelas kita. Kurang lebih itu. Dan saya harap kelompok ini akan tetap solid sampai selesai. Mari kita berikan aplaus sama Maria. Oke, saya kembalikan ke April yang di awal membuka diskusi kita. Sekian dan terima kasih. Sekian diskusi pada malam hari ini bersama dengan rekan-rekan saya yang luar biasa. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wassalamualaikum.